Pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya penerus pertama Santo Petrus sebagai Paus? Bukan Santo Paulus atau Yohanes, melainkan seorang tokoh yang mungkin jarang kita dengar namanya, tetapi perannya luar biasa penting dalam sejarah awal gereja. Mari kita kenali lebih dekat sosok Santo Linus. Santo Linus adalah Paus kedua setelah Santo Petrus, yang memimpin gereja dari sekitar tahun 67 hingga 76 Masehi. Namanya bahkan tercatat dalam kitab suci. Dalam surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, disebutkan, salam dari Eubulus, Pudes, Linus, Claudia, dan dari semua saudara, dikutip dari 2 Timotius, bab 4, ayat 21. Para sejarawan gereja perdana seperti Santo Irenus dan Eusebius dari Kaisarea sepakat bahwa Linus inilah yang kemudian ditahbiskan menjadi uskup Roma oleh para rasul. Bayangkan, beliau hidup dan melayani di tengah masa-masa paling genting bagi umat Kristen, yaitu periode setelah kemartiran Santo Petrus dan Santo Paulus di bawah kekuasaan Kaisar Nero. Tradisi menyebutkan bahwa Santo Linus berasal dari Volterra di Tuscany, Italia. Selama masa kepausannya, beliau menetapkan aturan penting bahwa wanita harus mengenakan tudung kepala saat berada di dalam gereja, sebuah tradisi yang diilhami oleh ajaran Santo Paulus. Tradisi juga mengatakan bahwa ia wafat sebagai martir, meskipun detail mengenai kemartirannya tidak tercatat dengan jelas dalam sejarah. Setiap tahunnya, Gereja Katolik mengenang dan merayakan pesta Santo Linus pada tanggal 23 September. Tanggal ini dipilih untuk menghormati hari wafatnya. Pada hari tersebut, kita diajak untuk merenungkan kembali warisan iman dan kepemimpinan yang telah beliau berikan kepada gereja di masa-masa awalnya yang penuh tantangan dan penganiayaan. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita akan akar sejarah gereja yang begitu kaya dan mendalam. Dari kehidupan Santo Linus, ada teladan luar biasa yang bisa kita petik. Pertama adalah kerendahan hati dan kesetiaan dalam melanjutkan sebuah tugas besar. Ia tidak mencari popularitas, tetapi dengan setia menerima tongkat estafet kepemimpinan dari Santo Petrus di tengah situasi yang sangat berbahaya. Kedua adalah keberanian Santo Linus dalam memimpin umat di bawah tekanan. Ia menjadi gembala bagi kawanan yang sedang diburu, namun tetap teguh memelihara iman dan tradisi apostolik. Ia mengajarkan kita bahwa panggilan Tuhan seringkali datang bukan di saat nyaman, melainkan di tengah badai. Dan disitulah iman kita diuji dan dibentuk. Kita belajar untuk tetap setia pada tugas perutusan kita, sekecil apapun itu, dengan keberanian dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Santo Linus, doakanlah kami.